Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Biarlah hati kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Merencanakan Hari dengan Hati yang Bijak. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dan kesempatan untuk kembali menikmati kasih dan anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami untuk dapat merencanakan hidup kami ya Tuhan, agar setiap langkah dan keputusan yang kami ambil mencerminkan akan hikmat Engkau. Tolong kami untuk memprioritaskan hal-hal yang benar, mengelola waktu kami dengan bijak, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di tengah dinamika dunia yang penuh tantangan di zaman sekarang ini seringkali membuat kita ini menjadi lupa akan pentingnya merencanakan setiap hari dengan hikmat ilahi. Kita mungkin sibuk mengejar target dan juga ambisi kita, namun kerap kali kita ini mengabaikan rancangan hidup damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Renungan ini hadir untuk mengajak kita menelusuri kembali makna sejati dari merencanakan hari dengan hati yang bijak. Melalui renungan ini, kita akan belajar bagaimana menyerahkan setiap langkah hidup kita, setiap pikiran kita, setiap tindakan kita kepada Sang Perancang kehidupan yang agung ini. Mari kita baca Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah seruan doa dan juga permohonan kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk dapat memahami nilai waktu dan juga menggunakan waktu itu dengan tujuan yang ilahi, sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana dan hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, memahami keterbatasan waktu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Salah satu kunci untuk memiliki hati yang bijaksana adalah menyadari akan keterbatasan waktu kita di dunia ini. Mazmur pasal 90 secara keseluruhan berbicara tentang kefanaan hidup manusia dibandingkan dengan keabadian Tuhan. Kita ini adalah makhluk fana dan hari-hari kita di bumi ini penuh dengan keterbatasan. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita menjadi putus asa, melainkan malah memicu kita untuk hidup dengan lebih baik, lebih sempurna dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita memahami bahwa setiap hari adalah anugerah yang tidak akan kembali, kita akan lebih cermat dalam memilih apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, menjauhi hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar bermakna di hadirat Tuhan. Hal ini berarti kita perlu mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu kita, hari-hari kita, berkat-berkat kita, dan juga energi yang kita punya.
Apakah kita sudah menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama kita? Ataukah hanya untuk kepuasan diri sendiri yang semuanya itu adalah sementara saja? Yang kedua, mencari hikmat ilahi dalam perencanaan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Merencanakan hari dengan hati yang bijaksana berarti kita itu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap kerinduan dan keinginan atau harapan kita. Kita ini seringkali dengan mudah membuat suatu daftar yang panjang tentang rencana-rencana hidup kita, menetapkan tujuan-tujuan apa yang kita maui, dan menyusun suatu strategi terhadap pemikiran dan keinginan kita sendiri. Namun hikmat sejati datangnya dari Tuhan. Doa yang berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Ini adalah pengakuan akan keterbatasan soal hikmat manusia dan juga tentang ketergantungan kita pada bimbingan dari Tuhan. Ini berarti kita perlu untuk meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari petunjuk-petunjuk Tuhan melalui doa, melalui penyembahan kita, dan kita perlu untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam waktu keheningan saat kita bersama dengan Tuhan. Ketika rencana kita itu sudah selaras dengan rancangan atau kehendak Tuhan yang baik, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Karena ketika apa yang kita rencanakan sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita menjadi tenang, menjadi bersukacita. Karena dalam hidup ini ada suatu kepastian bahwa rancangan Tuhan yang baik itu akan bisa kita nikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang bijaksana akan membawa kita kepada hidup yang damai sejahtera. Damai sejahtera bukanlah ketiadaan akan masalah, melainkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang ada pada kita. Ketika kita menghitung hari-hari kita dengan bijak, maka kita belajar untuk melepaskan kecemasan, kekhawatiran yang tidak perlu. Memaafkan kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Dan kita sepenuhnya hidup pada masa kini dan masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kita akan menemukan suatu sukacita dalam hal-hal yang kelihatannya kecil, menghargai setiap momen yang ada, dan membangun hubungan yang bermakna baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Ini juga berarti bahwa kita akan lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya kekal. Soal karakter kita, soal hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita dapat melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Mari kita jadikan Mazmur pasal 90 ayat 12 sebagai doa harian kita. Mintalah kepada Tuhan untuk mengajarkan kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Biarkan setiap hari itu adalah suatu kesempatan yang baru untuk dapat kita merencanakan dan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Memohon hikmat Tuhan dan dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita dipimpin oleh tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Tangan yang penuh kasih. Hadirat Tuhan yang begitu peduli dan mengasihi kita. Dengan demikian,
kita akan memperoleh hati yang bijaksana dan mengalami rancangan hidup damai sejahtera yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas setiap hari baru yang Engkau anugerahkan, atas nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup setiap saat. Tuhan, seringkali kami melangkah tanpa tujuan yang jelas, sibuk dengan hal-hal yang duniawi dan juga yang fana. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk merenungkan setiap momen yang sudah berlalu. Beri kami hikmat untuk dapat memprioritaskan apa yang benar-benar penting di hadirat Engkau. Ajari kami menggunakan waktu kami untuk kemuliaan-Mu, membangun hubungan yang berarti dan menyebarkan kasih kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran yang tidak perlu dan bimbinglah kami dalam setiap mengambil keputusan. Kiranya setiap rancangan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Engkau hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.